Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bagus Anwar Taufik. Dan kali ini kita masih berada di taman, taman yang berada di dekat tempat tinggal saya. Jadi kalau kemarin itu kita berada di taman yang dari sebelah barat, dan sekarang ini sedikit ke bawah kita berada di taman di sebelah utara, karena seperti yang saya bilang kemarin di video sebelumnya, bahwa di setiap wilayah itu biasanya di Jepang, di setiap wilayah itu kan terdapat beberapa taman. Nah, jadi disinilah kita, dan taman ini merupakan salah satu taman dengan fasilitas yang lumayan banyak ya, karena ada lapang main bola, ada bisbol juga, ada badminton, dan fasilitas untuk olahraga seperti lari-lari dan sebagainya. Jadi, dan untuk uniknya di sini ada fasilitas wifi gratis. Kalau nggak salah sih dari jam 8, jam 9 ya, jam 9 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam. Itu sepengetahuan saya gitu. Jadi pada kesempatan ini saya ada beberapa permintaan dari teman-teman, yaitu teman-teman yang mempunyai keinginan atau niat untuk bekerja di Jepang. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mempunyai niat atau keinginan untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi bagaimana cara untuk bisa bekerja di Jepang, awal mulanya seperti apa, dan harus kemana, mengeluarkan biaya berapa banyak, kemampuan bahasa dan sebagainya lah. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, seperti biasa sekarang ini lagi musim semi. Jadi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, mari kita menikmati indahnya musim semi ini, atau musim sakura. Jadi bisa dilihat indah banget ya. Kita langsung aja check it out.
Oke, jadi kita udah keliling-keliling dari titik A sampai titik A lagi di taman ini. Bagaimana pendapatnya? Indah bukan? Jadi untuk teman-teman yang juga ingin menikmati momen-momen seperti ini, salah satunya dengan cara mendapatkan pekerjaan di Jepang. Giat-giatlah lagi belajar supaya cepat lulus dalam ujiannya dan segera pergi ke atau bekerja ke Jepang. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa teman yang ingin atau mempunyai niat ingin bekerja di Jepang, tetapi minim informasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tahap atau cara supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang. Untuk teman-teman ketahui, saya bekerja di Jepang dengan cara atau dengan jalan menjadi pemagang atau biasa disebut kensusei atau jisusei ya. Dalam artian bahasa Indonesianya bekerja sambil belajar, magang tadi yang seperti yang saya bilang begitu. Jadi untuk saya di sini sudah kurang lebih 5 tahun dan dulu itu magang itu hanya 3 tahun, jadi kontraknya selama 3 tahun. Tapi baru-baru ini saya angkatan pertama bisa merasakan perpanjangan kontrak atau kontrak yang kedua selama 2 tahun. Jadi totalnya ada 5 tahun. Nah, sedikit tentang saya, latar belakang saya bisa bekerja di Jepang. Nah, balik lagi ke pertanyaan teman-teman. Jadi apa saja sih caranya untuk bisa bekerja di Jepang atau berangkat ke Jepang dengan cara bekerja lah, seperti itu ya. Simpelnya. Jadi menurut saya itu ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara seperti saya magang. Yang kedua dengan cara melamar pekerjaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah dengan cara mencari beasiswa atau berkuliah di perusahaan di universitas yang ada di Jepang. Yang keempat adalah, ini cukup menarik, yang keempat, yaitu dengan cara menikah. Ini cukup menarik ya untuk para single-single semua. Jadi bisa menikah dengan orang Jepang, ya otomatis bisa tinggal di Jepang dan mencari pekerjaan di Jepang. Tapi dari kesemua itu saya tidak akan menjelaskan keseluruhan. Saya hanya akan menjelaskan dengan yang pertama, yaitu magang atau menjadi kensusei ya. Oke, jadi untuk menjadi pemagang seperti saya, itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi. Mencari informasi perusahaan atau lembaga yang bisa mengirim kita ke Jepang atau mengadakan tes untuk bisa bekerja di Jepang. Begitu. Terus setelah informasinya kita dapatkan, tentunya informasi yang akurat ya, karena tidak sedikit juga teman-teman yang pernah kena tipu karena yaitu iming-iming kerja di Jepang, gajinya besar dan sebagainya, keluar uang duluan, lalu setelah itu dijanjikan ini itu, nyatanya hilang kabar dan sebagainya. Itu sangat disayangkan dan mudah-mudahan teman-teman semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Begitu. Setelah kita mendapatkan informasi yang akurat, barulah kita mempersiapkan diri atau membulatkan tekad. Ya, hal yang pertama adalah dengan cara kita berbicara kepada orang tua kita perihal keinginan kita untuk bekerja di luar negeri. Setelah itu, setelah mendapatkan izin, barulah kita mendaftar. Kalau dulu saya
waktu itu mendaftarnya di Sukabumi gitu. Oh ya, jadi begini alurnya ya. Biasanya SO itu atau perusahaan pengirim tenaga kerja ke Jepang itu tidak langsung mengambil atau tidak langsung mengadakan lowongan pekerjaan untuk umum gitu. Jadi mereka kebanyakan bekerja sama dengan LPK atau sekolah-sekolah seperti itu. Nah, untuk kasus saya dulu, saya pertama adalah dengan cara mendaftar ke sebuah LPK, begitu. Jadi dari LPK itu saya belajar tentang kedisiplinan, sopan santun dan sebagainya, yang terutama adalah bahasa juga. Barulah setelah diperkirakan siap, kita dikirim ke lembaga atau perusahaan pengirim tenaga kerja ke Jepang. Tentunya kita melalui tes, ujian dan sebagainya. Ada fisik, materi juga dan sebagainya lah. Lalu setelah itu, setelah kita mengadakan ujian tertulis maupun praktek, apabila kita lulus, kita akan langsung disodorkan dengan kontrak kerja. Di situ tertera apa saja kewajiban, hak dan kewajiban kita sebagai pekerja atau magang yang ada di Jepang. Barulah kita boleh mengeluarkan uang atau syarat-syarat apa yang diperlukan untuk keperluan kita berangkat ke Jepang. Begitu teman-teman. Jadi pertama adalah tahapnya kita mencari informasi, yang kedua memantapkan hati atau niat kita untuk bekerja di luar negeri, karena bekerja di Indonesia sama dengan di luar negeri itu sangat jauh berbeda. Dan yang ketiga adalah meminta izin orang tua tentunya, karena apabila keluarga kita tidak ada yang mengizinkan, itu sebelum kita berangkat ke Jepang biasanya ada semacam izin dari orang tua kita untuk bisa bekerja di Jepang atau tidaknya, karena ya itu orang tua kita gitu. Jadi yang keempat adalah kita mendaftar, ikut tes dan sebagainya. Setelah dinyatakan lulus, barulah boleh teman-teman mengeluarkan biaya atau ketentuan apa yang dibutuhkan untuk berangkat ke Jepang. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah semua beres, kita diharuskan untuk mempersiapkan sebelum keberangkatan kita. Di situ kita digembleng baik fisik maupun materi, dalam hal ini bahasa ya, siang malam biasanya sih. Apa yang saya alami seperti itu, kurang lebih seperti setengah militer gitu ya. Siangnya kita belajar, kita olahraga, menghafal dan sebagainya lah. Pokoknya kita juga dipersiapkan ya untuk fisik kita, supaya kita siap untuk melakukan yang namanya kerja lembur begitu, atau kurang tidur dan sebagainya. Karena di sini juga musim kan ada banyak ya. Yang pertama adalah musim panas, atau orang Jepang bilangnya natsu. Yang kedua musim dingin atau fuyu. Yang ketiga adalah musim semi atau haru. Yang keempat adalah musim gugur atau aki. Jadi kita dipersiapkan fisik kita untuk 4 musim itu. Jadi apalagi yang paling terasa adalah musim dingin. Itu pengalaman saya saja itu selama 3 tahun pertama saya di sini, itu hidung saya itu selalu berdarah. Tiap musim dingin, itu saking dinginnya, ya bibir pecah-pecah dan sebagainya. Pokoknya beda banget lah. Apalagi kalau udah turun salju itu, waduh, ya Allah, dingin banget itu. Susah itu digimana-gimanain juga. Pakai pemanas juga nggak enak ya, ke hidung malah jadi gimana gitu. Pokoknya intinya gak enak lah.
jauh seperti yang teman-teman bayangkan sewaktu ada di Indonesia, tentang bagaimana indahnya salju dan sebagainya. Begitu. Nah, setelah semua siap, biasanya sih di lembaga pendidikan atau perusahaan pengirim tenaga kerja ke Jepang, setelah lulus biasanya akan digembleng selama 3 bulan, seperti tadi yang saya sebutkan, olahraga, materi belajar dan sebagainya lah. Itu kurang lebih selama 3 bulan barulah kita akan dikirim ke Jepang, ke perusahaan yang akan atau yang sudah kita tanda tangani kontrak bersama. Begitu. Tentunya setelah izin tinggal di Jepang kalian keluar dari pemerintah Jepang sini. Begitu. Nah, setelah kita tiba di Jepang, itu juga kita tidak serta-merta langsung bekerja, teman-teman. Kita masih tetap diharuskan atau kita akan digembleng selama 1 bulan di pusat pembelajaran di Jepang yang sudah yang sudah bekerja sama lah dengan perusahaan-perusahaan kita tempat bekerja. Itu kita juga masih tetap diharuskan belajar lagi selama 1 bulan. Ya tentunya belajar bahasa. Dan itu untuk pengalaman saya itu sangat sulit. Bagaimana tidak sulit? Coba bayangkan, kita belajar bahasa Jepang, gurunya juga bahasa Jepang, begitu ya. Jadi apa yang kita tanyakan juga materinya sudah tidak mengerti, penjelasannya juga pakai bahasa Jepang. Waduh, itu sulit. Itu buat saya ya. Tapi ya buat teman-teman pasti bisa lah. Begitu. Nah, barulah setelah 1 bulan itu kita ditempatkan bekerja di Jepang. Begitu teman-teman. Jadi ada 4 tahapan tadi, seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa teman-teman aplikasikan atau mencari tahu ya teman-teman, ya terserahlah mau dengan seperti saya magang atau mencari beasiswa, karena banyak juga teman-teman saya yang kesini dengan cara beasiswa, lalu setelah lulus mereka bekerja di perusahaan Jepang, tentunya dengan gaji yang sangat-sangat jauh dibanding saya. Yang ketiga mencari pekerjaan atau mencari perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, atau bisa jadi kalian menikah dengan orang Jepang gitu. Jadi di Indonesia tidak sengaja bertemu dengan Jepang, baik pria ataupun wanita, dan kalian menjalin sebuah hubungan lalu sampai menikah, lalu kalian tinggal di Jepang. Karena ada juga kenalan saya yang seperti itu. Jadi dia di Indonesia ketemu dengan orang Jepang, sebenarnya orang Indonesia sih, cuman keturunan Jepang, lalu mereka pindah ke Jepang, seperti itu. Jadi sekian dulu vlog kali ini, masih temanya ya Sakura, tapi dengan kita ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana sih kita bisa bekerja atau bagaimana caranya bisa bekerja di Jepang, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekian dari saya, sekian vlog kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada informasi atau hal apapun yang teman-teman ingin cari tahu gitu, atau mencari informasi, kalian bisa komen di bawah. Nah, tentunya jangan lupa subscribe dan like-nya, dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbaru tentang saya. Tentunya video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.